Jadi gue di sini gue sama Sarah mau ngucapin happy birthday buat Gaga. Yap. Semoga jadi yang lebih baik. Walaupun sekarang udah gak sama gue lagi, gue mohon supaya buat lo jadi yang lebih baik. Buat nganya. Hai. Awkarin, salah satu nama besar di dunia konten kreator atau influencer yang pasti kamu kenal. Dan tahu nggak Badis, rate card untuk brand lokal diposting di Instagram Story Awkarin itu senilai 14 juta rupiah per posting, dan untuk brand yang besar yaitu senilai 28 juta rupiah. Dan ingat loh, ini IG Story, Instagram Story yang durasinya 24 jam saja. Nah, bagi produk yang ingin diposting di feed Awkarin, maka range-nya dari 30 hingga 50 juta rupiah per postingannya. Wow! Ekosistem content creators untuk mendapatkan cuan kini tidak hanya didominasi oleh Instagram dan YouTube. Media sosial asal Cina, TikTok, rupanya mengalami perkembangan yang luar biasa. Lembaga riset Sensor Tower mencatat bahwa TikTok telah diunduh sebanyak 2 miliar di Google Play Store dan App Store sepanjang kuartal 1 2020. Di luar Cina, Indonesia merupakan pasar kedua terbesar TikTok. Pada tahun 2020 mencapai 22,2 juta pengguna aktif bulanan. Nilai ekonomi pada aktivitas belanja di TikTok Shop juga menunjukkan angka fantastis. Pada 2021, belanja pengguna TikTok secara global meningkat sekitar 77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut laporan perusahaan riset pasar Sensor Tower, pengguna TikTok menghabiskan sekitar 2,3 miliar US dollar atau sekitar 32,9 triliun rupiah pada 2021. Salah satu konten kreator Indonesia di TikTok yang berhasil mendulang cuan adalah Janes C. Simangunsong atau yang lebih dikenal dengan Janes CS. Hingga Januari 2022, Janes memiliki 2,6 juta followers di TikTok dan menjadikannya salah satu beauty influencer terkemuka di Indonesia. Aku memang hobi makeup. Jadi dulu waktu aku masih kerja di media, emang aku diharuskan untuk dandan setiap hari dandan. Jadi itu udah jadi hobi. Nah, pas pertama bikin konten TikTok pun aku terinspirasi dari konten makeup gitu, transisi before and after makeup gitu. Jadi ya udah, berawal dari situ aku bikin, ternyata rame, orang suka. Terus aku iseng lah, selain bikin transisi, aku bikin kayak semacam review pakai barang-barang yang aku punya aja, kayak lipstick favoritku, foundation favoritku, eyeshadow palette favoritku. Aku mulai review sendiri. Ternyata orang suka juga gitu. Akhirnya ya udah, memang hobi yang bisa disalurkan gitu dan bermanfaat, orang suka dengan tutorialnya dan segala macam. Akhirnya aku fokus deh di makeup. Aku ingat banget followersku masih 10.000 atau 15.000. Disitulah pertama kali brand menawarkan untuk endorse. Itulah awal mulanya hobi yang akhirnya menjadi penghasilan. Nah, kalau sekarang ditanya endorsean berapa red cardnya, aku nggak perlu sebut, silahkan hubungi manajemen sih. Tapi kalau ditanya jumlahnya produk gitu ya, kayak tadi kan kalian pas home tour lihat ya, beberapa paket ada yang belum aku unboxing, itu paket kerjaan semua isinya gitu ya. Sehari itu minimal aku harus bikin 3. Jadi 3 itu yang harus aku post. Tapi yang aku kerjain itu bisa lebih, bisa 5, bisa 6. Kalau ditanya sehari berapa, itu bisa 6 produk aku review. Dan aku post minimal 3. Bulan ini sekitar 102. Bulan ini. Ini yang kuning yang udah dikerjain, ini yang belum, yang hitam-hitam. Masih banyak ya Bun, PR ya Bun, aduh. Ya kayak gitulah, ya puji Tuhan, maksudku ya semua berawal dari hobi yang kita konsistenkan gitu. Hobi yang kita niatin, kita konsisten, fokus pada karya,
akhirnya mengarah ke situ. Semakin menggeliatnya industri content creators di Indonesia membuat peluang para kreator untuk berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi terbuka lebar. Di Indonesia, sejumlah platform dan marketplace yang fokus pada content creators bermunculan. Sebut saja Karya Karsa, Social Buzz, Cingari, Saweria, hingga Badiku. Akan ada banyak banget konten yang hadir di Badiku. Bisa puluhan, bahkan ratusan ribu konten per hari. Tapi bisa tetap menyenangkan karena muncul sesuai preferensi atau kesukaan kamu. Jangan lupa, info yang berkualitas akan dihargai banget di Badiku. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan jempol kamu bermanfaat, waktunya berbagi info bermutu di Badiku. Salah satu platform yang akan meramaikan industri konten kreator adalah Upbanks, sebuah platform perbankan digital untuk konten kreator dan brand. Oke, Wafa, kita ngobrol santai di sini ya. Sambil kita buka dulu, maskernya sudah aman. Jika berdua sudah vaksin dan juga sudah dites. Apa sih sebenarnya masalah utama atau concern lo di awal ketika membentuk Upbanks, terutama terkait dengan content creators industry? Iya, jadi pengalaman gue itu kan 4,5 tahun kerja di YouTube. Jadi banyak kenal sama teman-teman dari industri media ya, termasuk lo, kemudian juga sama teman-teman konten kreator. Kebanyakan permasalahannya adalah di keuangan. Jadi gimana mereka bisa manage arus kas yang baik, itu menjadi tantangan nomor 1 sekarang. Karena kebanyakan dari klien mereka itu memiliki terms of payment. Jadi ketika mereka melakukan pembayaran biasanya ada periodnya, 30, 60, 90, 120 hari, bahkan bisa lebih lama sebelum kreator itu nanti bisa dibayar. Nah, layanan Upbanks itu nanti akan membolehkan si kreator untuk mendapatkan advance dari invoice yang mereka keluarkan sebelum berjalan. Jadi mereka kasarnya kita talangin dulu nih gitu kan. Itu kan pendanaan sebenarnya. Jadi dari sisi kreator nanti nggak ada masalah arus kas untuk mereka bayar editor, bayar kru, beli equipment, atau kalau traveling beli tiket segala macam itu akan teratasi. Nah, tapi kalau melihat dari kategorisasi gitu konten kreator di Indonesia, itu gapnya cukup jauh nggak dari yang memang canggih sampai memang ya yang penting gue buat konten deh di sosmed gitu misalnya? Bisa dibilang sebagian besar memang masih konservatif, masih sangat tradisional dalam memanage istilahnya monetization flow mereka lah. Makanya juga kita ngelihat tingkat profesionalitas dunia influencer marketing dan creator ekonomi di Indonesia belum optimal gitu ya. Ya tentunya sebagian kecil kita udah tahu lah semua nama-nama yang sangat besar yang udah sampai punya podcast show-nya sendiri. Sekarang ada yang mau go public, sudah dia menjadi perusahaan dan lain-lain itu jumlahnya sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan jumlah total kreator yang ada di Indonesia. Ya tentu kita harapannya Upbanks bisa mendorong sebanyak mungkin pelaku ekonomi kreatif, kreator ekonomi di Indonesia untuk bisa sampai di tahap itu gitu. Bukan pekerjaan mudah dan nggak bakalan sebentar, nggak bakalan instan, tapi I think kalau Indonesia mau maju karena kita tuh diberkahi oleh sama ya satu kekayaan alam, dua tempat-tempat turis yang luar biasa indah, tapi kemudian kreativitas manusianya. Nah ini yang sebenarnya menjadi kunci dari ekonomi kreator. Itu harus kita bisa push sejauh mungkin. Seberapa jauh lo lihat visible dalam arti keekonomian digital Indonesia ini ke depannya? Gue sangat-sangat visible, sangat-sangat menarik, dan sangat-sangat investable. Bahkan sekarang yang invest di ekonomi kreator di Indonesia itu lembaga dana modal ventura yang besar-besar dari luar negeri, lokal juga ikut di situ bersaing. Jadi menurut gue sih ini sangat-sangat visible dan sangat menarik. Ya. Oke, kalau lihat dari player dalam arti pembuat konten sendiri, seberapa serius sih pembuat konten di Indonesia dibandingkan dengan marketplace-nya yang menikmati konten ini? Sebenarnya sekarang itu memang ada ketimpangan ya antara si para platform yang memiliki power yang luar biasa gitu kan dibandingkan dengan konten kreatornya, karena konten kreator jumlahnya banyak ya kan, ratusan ribu, bahkan ada yang bilang katanya ada jutaan konten kreator di Indonesia gitu, tergantung kita mendefinisikan konten kreator itu apa. Jangan platformnya nggak banyak gitu. Nah kita ingin give more power to the creators. Kalau creator punya alat platform di mana kita membantu help the frictions on their side dan mereka bisa menjadi lebih liberated in creating content, hopefully nanti creator ekonomi ini akan berpihak ya pada creators. Creative economy berpihak pada orang-orang kreatifnya, bukan cuma sekedar menguntungkan para platform dan marketplace yang ada. Itu sebenarnya misi dari Upbanks juga, karena gini-gini gue micro influencer.